mantan dari Papua Pantalasan yang besar Haji Darul Aksari 3 Besar NH dengan Dr. Haji Muhammad Salam beserta ibu anggota Majelis Taklim Pantalasan berubah atau punya Bapak Tua Pantalasan dalam rangka pertemuan atau pengajian majelis taklim kita dengan Al-Quran yang kurang lebih mampu karena luput karena corona. Nah, jadi semoga insyaallah di awal acara ini kita kembali kita berniat dalam hati masing-masing, semoga pada pertemuan berikutnya bisa, karena acara hari ini sudah ada yang kenyang Basoro, masih ada yang belum makan. Maka di hari pertama 2 kali kita membaca surat Al-Fatihah pertama sehingga menjadi doa, menjadi berkah supaya berberkah usaha takwa di sini. Amin. Pertama juga kan berberkah seluruh kegiatannya. Sama-sama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kedua untuk kita semua dan keluarga kita yang ada di rumah dan yang ada di sini. Semoga insyaallah Allah berkahi segala aktivitas kita. Al-Fatihah. Sambutan dari Papua Pantalasan selaku tuan rumah. Nanti tadi di satu sejarah seremoni. Sambutan dengaraan dari pembina sekaligus pendiri majelis taklim kita pada Bapak Dr. Haji Muhammad Darul Aksari 3 Sarmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya hormati Bapak Ustaz Al-Mukarramah Syekh Muhadir SNG Salat Awal Kecamatan Ponorogo Selatan dan Bapak Salat Awal Kecamatan Pantalasan sebagai Jambona, Bapak Haji Berusaha. Jadi sedang informasi kepada Pak Ustaz bahwa majelis taklim ini awalnya pertama kali ketika dimekarkan Kecamatan dan Pemeramu Kecamatan Pantalasan tahun 2004. Waktu itu saya langsung mendapat surat tugas sebagai pelaksana dakwah sekaligus sebagai penjamaah atau dalam mungkin sebagai penyuluh dari keberangkatan negara kepada lingkungan. Dan karena pada saat itu sebenarnya kegiatan pengembangan administrasi masih ada di Pemeramu, lalu saya yang teman-teman yang ada di Pantalasan berpikir apa yang kita lakukan kalau hanya pelayanan ini belum dipindah ke kantor Pantalasan. Di kantor dinas ada kantor camat, ada dari TNI yang masuk menjadi anggota itu oleh Bapak DPR, dan seterusnya itu berlangsung kegiatan. Suasana di kediaman KUA Pantalasan, kolam ikan di sekitarnya. Dan nanti juga mungkin dengan dulu selesai kalau tetap kita tahu silaturahmi juga ini. Ya, di sini ada Destata yang membentuk kegiatan ini. Kebetulan beliau adalah penjual agama, karena ini menjadi perlu juga karena dia membuat laporan kalau kegiatan ini berlanjut di laporannya. Masih banyak tahun-tahun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bersama dan termasuk tanya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Yang saya hormati dan kami banggakan, senior kami, kedua-duanya ini merupakan pembina sekaligus Hadratus Syekh. Jadi Syekh itu bisa diartikan dua, Pak. Syekh arti pertama karena ilmunya tua, karena ilmunya banyak itu dipanggil Syekh. Syekh yang kedua itu memang bahasa Arab Syekhun, itu artinya orang tua. Apakah ini Syekh ilmunya tua? Semoga itu termasuk ilmunya tua. Dan kalau Syekh karena umurnya tua, ya mungkin ditandai dengan pemutihnya janggut. Yang saat ini alhamdulillah, tadi kenapa beliau pakai sarung, karena hari ini juga dirangkaikan sunatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan anggota majelis taklim, al-iftitah ya. Iftitah, enggak ada alnya ya, iftitah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah, karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang belum sebanding lurus dengan amal yang kita lakukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kenapa? Karena ternyata nikmat hidup ini kita tidak bisa terus memujinya. Saking nikmatnya hidup, sehingga minimal diawali dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian membaca ayat, kemudian membaca sholawat, kemudian pesan takwa, kemudian doa. Itu diantara rukun-rukunnya. Nanti menjalar ke belakang baru terasa manis. Tapi kalau manis, baru di ujung lidah langsung terasa manis. Itu menggambarkan bagaimana awal hidup kita dengan bersyukur kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu akan mengakibatkan di dalam perjalanan kita sampai tertidur lagi, atau dari kecil kita sampai. Katanya Ustaz tidak boleh mensyukuri istri ya. Lihat orang-orang tua kita dulu tidak diawali pacaran, bahkan dijodohkan. Sholawat kepada Rasulullah ini juga kita ucapkan penuh cinta. Kenapa? Karena kita ini biasanya mengaku umat Muhammad, tapi membahas silaturahim cinta kita kepada Rasulullah. Silaturahim itu janji Allah, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka dia akan dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezeki. Dijadikan suatu kegiatan yang mana pertemuan kita, pertemuan karena Allah. Itu terkadang Rasulullah juga tidak menghadap ke belakang, tapi rata-rata Rasulullah berbalik. Di situ Rasulullah berbalik diantaranya juga supaya menandakan kalau Rasulullah selesai sholat. Ada juga Rasulullah berbalik ke belakang menandai siapa yang tidak hadir sholat. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah hafal siapa yang tidak hadir, sehingga kemudian apa masalahnya. Kalau sakit kita jenguk, kalau ada masalahnya sibuk atau apa, nasihati, kita datangi dia. Artinya apa? Pertemuan seperti ini usahakan ada, tujuannya adalah mengenalkan kepada Allah. Ada pengajian, kemudian juga kalau ada salah satu anggotanya yang sakit atau apa, kita bersegera. Artinya kasih sayang kita bukan karena dunia. Yang berikutnya di silaturahim itu, Pak, bagaimana di dalam agama kita juga ada tata caranya. Termasuk orang tua kita dulu pesan, kalau masuk rumahnya orang, jadilah orang buta. Kalau keluar dari rumahnya orang, jadilah orang bisu. Artinya kalau ketemu, gak usah kita membanding-bandingkan. Kalau seandainya tahadus bin nikmat, silahkan. Dan kita bersyukur ketika melihat saudara-saudara kita yang lain yang mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Dan ketika kita keluar, maka kemudian usahakan kita menjadi orang yang bisu atau tidak menceritakan kekurangan dan sesuatu yang tidak enak didengar. Dan termasuk fadilahnya itu kenapa setiap pengajian itu ditutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ternyata barang siapa yang menutup atau dia sendiri dalam pribadi ketika bermajelis kemudian membaca kifaratul majlis, insyaallah dia tidak akan terzalimi. Agama khususnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kira atau tua, kita itu berpikirnya begini, apakah kita nanti bisa setua itu masih dalam keadaan sehat? Makin tua semakin mengenal Allah. Ini kalau ketemu dengan orang-orang begitu, jadi tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah. Kalau kita memandang dia, maka yang kita ingat Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, ya. Barang siapa yang dikehendaki atau dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, maka Allah yang akan dilakukan kepada hambanya itu apa? Yufaqihu fiddin. Ikhtiar kita. Kemudian serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman untuk melihat apa yang kita lakukan. Mungkin demikian. Mohon maaf sebelumnya. Saya lempar ini. Nah, kita lihat dari kehidupannya. Begitu menarik apa yang disampaikan dan mungkin jelas apa yang kita dengar, tapi belum tentu jelas dalam pikiran kita. Tetapi siapa tahu masih ada hal-hal
tertentu terkait dengan materi yang tadi, atau mungkin ada selama ini di benak-benak pikiran kita. Ya, pertama-tama saya melihat dari mana ini karena barangkali saya kedua kalinya di sini tapi tidak karena ke sini pada kali dan yang sebelum melahirkan. Kalau kita melihat umur yang mana sebenarnya, karena kurang menyatakan jika ada umum baik dari masyarakat mereka juga. Kemudian kalau berdasarkan kisah memang saya tidak banyak, tapi saya masih tahu ada penasaran kenapa bisa silaturahmi menjadi umur. Nah, umur sudah diatur berapa? Baik karena tidak ada hubungan dengan penduduk termasuk. Ya, jadi mungkin jelas dari segi mana dipandang itu bahwa umur itu bertambah, padahal sampaikan tadi bahwa ketika kita mengalami amal itu kita mengalami takdir, sementara ditopang dengan referensinya tidak ada luhum layak saya berasa. Jadi saya langsung jawab saja Pak. Jadi dua-duanya dipakai pandangan umur, dipanjangkan umur ini dari segi jumlah atau kualitasnya. Ada orang yang umurnya cuma sampai 45 tahun atau 50 tahun, tapi sampai sekarang terasa masih hidup. Rasulullah itu usianya 63 tahun, tapi sampai sekarang masih terasa hidup. Kenapa? Ketika Rasulullah dihina, orang kemudian semuanya merasa disakiti. Ya, di Prancis ini kan gara-gara Perdana Menterinya ya, menghina dengan adanya kartu Nabi itu, maka kemudian orang termasuk memboikot itu Timur Tengah apa semuanya. Itu kalau dari segi kualitasnya, bukan dari segi jumlahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum atau seseorang kecuali kaum itu atau dia ingin atau melakukan upaya untuk melakukan perubahan. Kan Allah sudah menentukan, tapi kan Allah juga yang berkuasa. Makanya kalau ada SK itu selalu di ujungnya itu apabila terjadi kesalahan maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didapati lagi masih panjang umurnya, itu hari itu malam ya silaturahim semua dia datangi saudara-saudaranya. Jadi bisa jadi dari beberapa hikayat atau dari beberapa kisah dari beberapa riwayat. Kenapa sah? Jadi masih muda. Ini Pak Haji, seperti itu. Saya ingat sekali Pak, beberapa kali. Ya, bahkan ada saya ada berkas yang sama tanda tangan. Kira kita kali gimana bro? Saking saya tidak mau berbohong tanda tangan, jadi beliau nekir pakai saya pegang tangannya dia kasih goyang. Tanda tangan nikah. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya ini ramai. Ini ada di tanda tangan yang kami luar biasa. Karena dia berburuk sangka dan berharap supaya Kita terima pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan kita semua, dan ketika sekiranya ada kekurangan baik dalam penyajian makanan, penyambutan yang kurang berkenan, atas nama tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.